Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Septianugraha dengan NIM 21107002016. Di sini saya ingin menjelaskan kembali materi yang dibawakan Pak Agus pada pertemuan kelima kemarin. Tulang penyusun ankle joint ada dua. Yang pertama ada talus, yang kedua ada cruris. Kemudian jenis sendi terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada sinovial, yang kedua ada ampiatrosis, dan yang ketiga ada fibros. Untuk sinovial atau sendi yang banyak bergerak itu terbagi lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada uniaksial atau sendi yang bergerak hanya satu bidang. Yang kedua ada bisial atau sendi yang bergerak hanya dua bidang. Yang ketiga ada triaksial atau poliaksial, yaitu sendi yang bergerak hanya tiga bidang. Pada bidang gerak sendiri terbagi lagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada sagittal atau kanan dan kiri. Yang kedua ada frontal atau depan dan belakang. Ketiga ada horizontal atau atas dan bawah. Pada aksis itu artinya tegak lurus terhadap bidangnya. Jadi kalau aksisnya sagittal berarti dia di sini aksisnya. Kemudian untuk frontal depan belakang berarti aksisnya di sini. Untuk horizontal berarti aksisnya di sini. Seperti itu. Kemudian pada ampiatrosis, contohnya itu ada ampiatrosis atau sendi yang sedikit bergerak. Contohnya itu ada di tulang kemaluan. Pada saat wanita hamil baru dia bergerak. Wanita melahirkan baru dia terbuka ya, tuh, pada tulang kemaluannya. Kemudian ada di tulang belakang kita. Untuk fibros atau sendi yang tidak bergerak itu bisa kita lihat pada tulang tengkorak pada anak bayi ya, di atasnya sini yang masih lembek-lembek. Dan kemudian struktural sirkumduksi ya, pada di pergelangan tangan. Kemudian kita masuk ke otot. Otot intrinsip itu ada 31 buah. Kemudian ekstrinsip ada 12 buah. Otot bagian depan itu untuk dorsal fleksi khususnya jempol, ada extensor, gigitorum lungus. Kemudian tibialis anterior dan peroneus vertilus. Otot bagian belakang untuk plantar fleksi ada otot gastrocnemius medialis dan soleus lateralis. Setelahnya ada tendon ardiles yang terkuat di tubuh kalau bersatu dengan shaft muscle. Selanjutnya arcus atau lengkungan pada kaki. Subtalar terbagi ada inversi dan eversi. Kemudian pada ankle ada namanya dorsa dan plantar. Untuk supinasi ankle itu ada dorsa dan inversi. Pada pronasi ankle juga ada dorsa dan eversi. Kemudian pada ligamen bagian medial, ligamen ATFL atau anterior talofibular ligamen yaitu grade 1, jadi masih bisa jalan. Kemudian pada PTFL atau posterior talofibular ligamen itu dia grade 2, masih bisa jalan cuman agak pincang. Kemudian ruptur itu robek, tidak bisa jalan. Tiap tubuh punya pola kapsuler. Ada MLPP atau maximum loss position pec atau kendor, itu 10 derajat plantar fleksi. Kemudian ada CLPP atau close loss position pec atau dekat, dia full dorsal fleksi gitu. Di fibular pola kapsuler ada dorsal dan plantar fleksi. Plantar fleksi lebih terbatas dibandingkan dorsal. Terjadi peradangan, masalah di kapsul, berarti terjadi masalah di kapsul sendi. Artokinematik
yaitu gerakan yang terjadi di permukaan sendi. Ada roll, slide, dan glide. Pada osteokinematik, yaitu gerakan yang terjadi di tulang. Jadi kalau arto itu di permukaan sendinya, kalau osteo itu pas di tulangnya. Pada osteokinematik ada fleksi dan ekstensi. Osteo dan arto. Cembung terhadap cekung atau bulat. Saat cembung bergerak cekungnya diam, saat osteofleksi artokinematik atau slide and glide bawah berlawanan dengan osteo. Rollnya ke atas. Kemudian cekung terhadap cembung saat cekung bergerak cembungnya diam. Osteofleksi artokinematiknya slide dan glide-nya ke arah atas. Sedangkan osteo atau roll-nya ke bawah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada laporan praktikum kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan pada saat penyampaian materi tadi. Sekali lagi saya mohon maaf. Sekian saya ucapkan wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.